Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga kita semua diberikan Allah kesehatan. Amin. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari bidang studi akidah akhlak dengan judul materi Al-Quran dan keistimewaan. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini pembelajaran kita berjalan dengan tertib dan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Akidah akhlak kelas 8 semester 1 dengan judul materi Al-Quran dan keistimewaannya. Ini kalian perhatikan ada mushaf Al-Quran. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama, sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur dalam 2 periode. Nah, periode yang pertama yaitu periode sebelum hijrah, dan periode yang kedua yaitu sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Itu sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, kalian sambil simak baik-baik. Kemudian yang berikutnya, nama-nama lain dari Al-Quran. 1. Alkitab. Nah, berarti kitab atau buku. Jadi Al-Quran itu sudah menjadi sebuah kitab atau sebuah buku. Kemudian yang kedua, Al-Furqan. Al-Furqan berarti pembeda. Nah, jadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian yang ketiga, Az-Zikr. Berarti peringatan, ya. Kemudian yang keempat, Al-Huda, berarti petunjuk. Jadi Al-Quran itu telah memberikan petunjuk kepada jalan yang benar. Yang kelima adalah An-Nur, berarti cahaya. Yang keenam, yang terakhir, Al-Bayyinah, berarti keterangan. Itu nama-nama lain dari Al-Quran. Kita lanjutkan. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan pahala. Kemudian keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi Al-Quran itu sampai akhir zaman itu sesuai, ya. Kemudian ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi beberapa bidang, yaitu bidang akidah, bidang ibadah, bidang muamalah, kemudian akhlak karimah, tarikh, dan syariat. Nah, Al-Quran dikatakan sebagai penyempurna bagi kitab-kitab yang lain dan memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Dari segi keaslian Al-Quran, kemudian dari segi kandungan Al-Quran, dan dari segi susunan bahasanya, dan dari segi misi yang diemban. Nah, seperti kita ketahui juga, seringkali Al-Quran turun secara spontan, menjawab pertanyaan atau mengomentari peristiwa. Nah, kalian perhatikan lagi dalil tentang kebenaran Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal
minal kitabi wa muhaimina alaih, yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan uji terhadap kitab-kitab yang lain. Yang lain itu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kemudian yang berikutnya, Ibu akan jelaskan kelebihan kitab suci Al-Quran daripada kitab suci yang lainnya. Adalah pertama, dari segi keaslian Al-Quran, dari segi isi kandungan Al-Quran, dari segi susunan bahasanya, dan dari segi misi yang diemban. Kemudian yang berikutnya, hikmah diturunkannya Al-Quran. Nah, hikmah diturunkannya Al-Quran adalah untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, agar selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Sekarang kalian perhatikan latihan soal. Soal nomor 1, jelaskan secara singkat sejarah turunnya Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran beserta artinya. Soal yang ketiga, tuliskan dalil atau bukti kebenaran Al-Quran beserta artinya. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Penjelasan Ibu, kalau masih ada yang belum jelas, bisa kita komunikasikan lewat WA grup mata pelajaran Akidah Akhlak. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.